Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scene memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Ben Beckman melawan Kuzan di Pulau Hachinosu. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, Kuzan melancarkan serangan kuat kepada Ben Beckman dengan menciptakan burung-burung es besar yang sangat banyak. Namun, Ben Beckman bisa mengatasi itu semua walau dia mengalami beberapa luka. Nah, sekarang giliran sang wakil kapten bajak laut Akagami itu untuk membalas serangan kepada Kuzan. Dia memaksimalkan Buso Shoku Haki di tubuhnya sehingga Ben Beckman menjadi lebih kuat dan bisa bergerak dengan lebih cepat. Jadi, Buso Shoku Haki miliknya itu tidak hanya sekedar menambah kekuatan dan pertahanan saja, tapi juga bisa untuk meningkatkan kecepatan pergerakan. Mungkin ini adalah salah satu variasi dari Buso Shoku Haki tingkat tinggi, yang mana jika seseorang menggunakannya, maka orang tersebut bisa bergerak dengan kecepatan tinggi. Ben Beckman pun menerjang ke arah Kuzan sambil dia melempar senapannya ke udara. Hal ini tentu membuat Kuzan menjadi sangat bingung karena gerakan yang aneh ketika Ben Beckman melempar senapannya sendiri. Ternyata, alasan Ben Beckman melempar senapannya itu karena dia hendak melancarkan serangan dengan tangan kosong. Ben Beckman memakai suatu teknik bela diri dengan kedua tangannya, lalu melapisi serangan tersebut dengan Buso Shoku Haki yang sangat besar. Gerakan dan serangan dari Ben Beckman ini berlangsung dengan sangat cepat, sehingga Kuzan pun tidak sempat menghindar ataupun menangkis. Serangan Admiral itu langsung terpental jauh dan juga terluka parah. Namun, sebelum Kuzan terbentur dinding atau bangunan, di tengah luka parahnya, dia melancarkan serangan Ice Time pada Ben Beckman. Seketika, tubuh Ben Beckman mengeras karena es, namun Ben Beckman menekan sisa Haoshoku Hakinya, sehingga es Kuzan pudar dalam sekejap. Usai melancarkan serangan tersebut, ada momen keren di mana Ben Beckman menangkap senapan yang tadi dia lempar ke udara. Dengan kata lain, sebelum senapan itu jatuh, dia sudah berhasil menghempaskan Kuzan. Jadi, serangan yang tadi Ben Beckman lancarkan hanya berlangsung beberapa detik saja hingga Kuzan terpental jauh. Ini benar-benar luar biasa, mirip seperti Gaban saat menebas Somers di Pulau Elbaf. Ini semakin menegaskan betapa cepatnya gerakan dari Ben Beckman. Belum diketahui apakah Kuzan sudah kalah atau belum, tapi mengingat Katakuri dan anak-anak Big Mom yang lain sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Hachinosu juga, maka sepertinya Kuzan masih belum kalah untuk saat ini. Dia akan benar-benar tumbang ketika Katakuri datang nanti, karena memang Katakuri sudah sangat mengincar Kuzan untuk balas dendam. Serangan Ben Beckman yang membuat Kuzan terpental tadi hanya membuat dia terluka parah saja. Tapi setelah itu, dia akan memulihkan diri agar bisa bertarung lagi nanti. Apalagi di sekitar sana masih ada Dokyu yang bisa menyembuhkan para komandan Titan lain dengan ramuan miliknya. Usai melancarkan serangan telak tadi kepada Kuzan, Ben Beckman tidak langsung pergi ke area lain. Dia masih beristirahat di tempat untuk memulihkan tenaganya walau hanya sedikit. Perlu diingat bahwa dari awal pertempuran dimulai, Ben Beckman sudah melawan banyak sekali musuh di sana. Pertama, dia terlibat pertarungan Battle Royale melawan Kuzan dan Kizaru. Kemudian, dia juga telah mengalahkan beberapa aliansi kuat Kurohige. Setelah itu, dia juga sempat bertarung melawan Shiryu, lalu dia juga sempat bentrok dengan Seraphim Mihawk hingga Seraphim itu terhempas jauh. Nah, barusan dia harus bertarung lagi dengan Kuzan dan berhasil membuat Kuzan terpental jauh. Dengan semua musuh yang sudah dia hadapi itu, wajar jika Ben Beckman butuh istirahat untuk sementara waktu. Sementara itu, area lain juga akan disorot. Pertarungan antara Bogart melawan Vasco Shot masih terus berlanjut. Sebelumnya, Vasco Shot ditemani oleh banyak orang di sana, baik dari bawahan bajak laut Kurohige maupun para
para aliansi yang baru berdatangan. Namun, dengan berbagai teknik tebasan yang kuat dan juga cepat dari Bogart, dia berhasil mengalahkan semua rekan dari Vasco Shot di sana. Dalam pertarungan ini, Bogart tidak hanya memakai tebasan-tebasan biasa saja, tapi juga beberapa kali memakai jurus tebasan yang punya nama tertentu, yang artinya itu lebih kuat dibanding sekadar tebasan biasa. Vasco Shot yang tinggal sendirian di sana pun berusaha untuk melawan sekuat tenaga dengan berbagai teknik yang dia kuasai. Tapi Bogart rupanya masih terlalu tangguh untuk Vasco Shot. Tiba-tiba ketika Vasco Shot dalam keadaan terdesak, cukup banyak bawahan dan aliansi Kurohige lain yang mendatangi ke sana untuk membantunya. Sepertinya mereka diperintahkan oleh Dokyu karena Dokyu juga sedang memantau pertarungan itu dari jarak aman. Dokyu sendiri tidak ikut bertarung karena sangat beresiko baginya untuk bertarung langsung dengan musuh sekuat Bogart. Mengingat posisi Dokyu dalam bajak laut Kurohige adalah seorang dokter, maka dia tidak boleh gegabah melawan musuh karena kehadirannya di sana sangat penting untuk mengobati para bajak laut Kurohige yang sedang terluka. Beralih ke pelabuhan, di sana ada Garp yang sedang bertarung melawan Shiki dan seorang aliansi senior bajak laut Kurohige yang lain. Aliansi senior itu sudah dikalahkan oleh Garp setelah dia terkena telak serangan dari tinju galaksi D5. Jadi, sekarang keadaan kembali menjadi duel 1 lawan 1 antara Garp melawan Shiki. Di sana, Garp sudah tampak cukup kelelahan karena pertarungan itu memang telah berjalan cukup panjang. Namun, di sisi lain, stamina Shiki pun tidak lagi banyak. Jadi, pertarungan dua legenda itu mungkin tidak lama lagi akan berakhir, walau belum jelas akan seperti apa hasilnya nanti. Kemudian, ada kru bajak laut Akagami bernama Rockstar yang telah mencapai kapal Red Force milik bajak laut Akagami. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, Rockstar ke sana untuk mengambil beberapa daging dan obat penambah stamina untuk Building Snake. Sebab Building Snake sudah kehabisan tenaga setelah mengalahkan Sanjuan Wolf dan beberapa aliansi Kurohige di sana. Nah, jadi dia pun membutuhkan daging dan obat itu. Rockstar pun bergegas cepat untuk membawa obat itu ke tempat Building Snake. Begitu dia memberikan daging dan obat tersebut, energi Building Snake pun kembali terisi lagi. Walau memang energi yang pulih tidak banyak, dia tidak kembali ke dalam mode prima seperti sebelumnya. Tapi setidaknya Building Snake sudah bisa bergerak dan beraksi kembali. Peran Building Snake dalam pertempuran di Pulau Hachinosu ini memang cukup penting, mengingat dia adalah salah satu kru inti dalam bajak laut Akagami. Di area lain pulau tersebut ada Yasop melawan Van Augur. Sebelumnya, Van Augur dibantu oleh banyak rekannya dalam menghadapi Yasop di sana. Dia bahkan melancarkan strategi khusus dengan membuat mereka menyerang Yasop dari dua jarak sekaligus. Orang-orang yang ahli dalam pertarungan jarak dekat diteleportasi oleh Van Augur ke dekat Yasop, sedangkan Van Augur dan beberapa orang yang ahli dalam pertarungan jarak jauh menembak Yasop dari jarak yang aman. Hal itu sempat membuat Yasop kerepotan dan mengalami beberapa luka, tapi pada akhirnya dia mampu untuk mengatasi gempuran serangan dari mereka semua. Dengan Kenbunsoku Haki tingkat tinggi yang bisa melihat cukup jauh ke masa depan, Yasop berhasil mengalahkan rekan-rekan dari Van Augur, sehingga sekarang tersisa Van Augur seorang diri. Merasa keadaan tidak menguntungkan, Van Augur memakai kemampuan teleportasinya untuk pergi dari sana. Nah, kekuatan Van Augur ini memang sangat merepotkan karena dia selalu bisa pindah tempat secara instan. Yasop sendiri mengakui bahwa buah iblis teleport itu sangat sempurna untuk seorang penembak jitu, karena ketika musuh mendekat, dia bisa langsung berteleportasi ke tempat lain. Yasop sebenarnya berniat mencari kemana Van Augur pergi, tapi dia melihat di area sekitar sana ada banyak bajak laut Akagami yang sedang dalam keadaan terdesak akibat menghadapi para musuh. Sehingga Yasop pun memutuskan untuk membantu mereka terlebih dahulu. Lalu, di tempat lain lagi, ada Smoker yang sedang bertarung melawan salah satu aliansi kuat Kurohige. Sebelumnya, Smoker yang baru datang sebagai bala bantuan bisa mengalahkan banyak anak buah Kurohige dengan logia asapnya. Namun, aliansi Kurohige yang muncul kali ini sangat hebat dalam Busoshoku Haki, sehingga pertarungan itu pun menjadi semakin sengit. Di sini, Smoker akan memakai beberapa jurus baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya.
Namun, aliansi Kurohige yang berhadapan dengannya itu pun menguasai beberapa teknik yang hebat sehingga keadaan menjadi semakin panas. Melihat hal ini, tampak dari Smoker kewalahan melawan aliansi Kurohige itu. Kemudian, di area lain perkotaan Pulau Hachinosu, ada Vice Admiral Prince Cruz dan juga Kujaku bersama para marinir lain yang sedang melawan Seraphine Mihawk alias S-Hulk. Walau mereka menang secara jumlah, mereka tetap tampak cukup terdesak, sehingga Doll pun berniat melakukan suatu rencana dengan bantuan dari Prince Cruz dan juga Kujaku. Rencana ini bukan untuk mengalahkan S-Hulk, karena pertahanan tubuhnya yang seperti ras Lunaria terlalu kuat untuk mereka lawan. Jadi, rencana ini adalah untuk menahan pergerakannya saja agar S-Hulk tidak bisa lagi mengamuk seenaknya di pulau tersebut. Namun, dalam melaksanakan rencana itu tentu tidak akan mudah karena dibutuhkan kerjasama yang baik dan juga momentum yang tepat. Jadi, mereka harus sangat berusaha semaksimal mungkin. Mereka harus memanfaatkan kekuatan buah iblis tanah liat milik Prince Cruz untuk membuat semacam kurungan atau belenggu yang bisa menahan S-Hulk di sana. Jika mengalahkan S-Hulk tidak bisa, maka cara lain adalah dengan menahannya saja. Sementara itu, pertarungan antara Vice Admiral Momo Usagi dan Tokikake melawan Seraphim Jinbe alias S-Shark masih terus berlanjut. Setelah melancarkan beberapa serangan kuat, akhirnya dua Vice Admiral tersebut berhasil mengalahkan S-Shark dengan sangat susah payah. Kemampuan mereka berdua memang lebih kuat dibanding Doll dan kawan-kawan, jadi wajar saja mereka mampu mengalahkan S-Shark. Sedangkan Doll dan yang lain sampai sekarang masih kesulitan melawan S-Hulk. Walaupun Seraphim diciptakan dari DNA Shichibukai yang berbeda-beda, tapi secara level kekuatan mereka hampir sama. Berbeda dengan para Shichibukai asli yang mempunyai level kekuatan yang berbeda satu sama lain. Kembali menyoroti Momo Usagi dan Tokikake, kini mereka kelelahan sehingga butuh waktu istirahat sedikit untuk memulihkan sedikit tenaga. Tapi mereka malah menjadi incaran para bawahan Kurohige. Untung saja Koby dan Helmeppo muncul di tempat itu. Koby sudah menitipkan puding di kapal angkatan laut sehingga gadis itu pun kini sudah aman. Koby juga sudah berhasil mengalahkan para bawahan aliansi Kurohige yang tadi berniat mengganggu pertarungan Garp. Jadi kini Koby dan Helmeppo pun bisa datang untuk membantu Momo Usagi dan Tokikake. Berpindah ke tempat lain yang juga sedang kacau, Pulau Karibari kembali diperlihatkan. Pertarungan Ryogugyu melawan Mihawk masih terus berlanjut. Mengapa sekarang Ryogugyu menghadapi Mihawk? Karena sebelumnya Fujitora telah melancarkan serangan kuat yang sangat menguras tenaga. Tapi serangan itu mampu diatasi oleh Mihawk. Jadi Ryogugyu pun mengambil alih pertarungan melawan Mihawk untuk sementara waktu agar Fujitora mendapat kesempatan untuk memulihkan tenaga. Memang sudah terpisah dari lawan sebelumnya yaitu Crocodile. Jadi tentu hal pertama yang sekarang akan dia lakukan adalah membantu Fujitora untuk menghadapi Mihawk selagi rekannya itu memulihkan tenaga. Sementara pertempuran berlangsung, diperlihatkan area pelabuhan kembali bergejolak karena bantuan untuk bajak laut berdatangan semakin banyak. Kali ini, pasukan yang datang itu sangat besar. Para marinir pun mengenali bahwa kapal-kapal itu berasal dari organisasi yang dipimpin oleh Kaisar Dunia Bawah bernama Giberson. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, para agen Cypherpol yang memburu Vivi mulai ditampilkan kembali. Mereka sudah mengalahkan pasukan bayaran yang disewa oleh Morgans. Nah, sekarang mereka sedang berbicara dengan seorang kesatria suci yang sedang bergerak untuk memburu Vivi juga. Misi pencarian Vivi ini memang sangat penting. Jadi, walau Mary Gewise sedang kacau, pihak pemerintah dunia tetap mengutus seorang kesatria suci untuk pergi melaksanakan misi tersebut. Dia pun akan bertemu dengan para agen Cypherpol itu, lalu melakukan pencarian bersama-sama. Kesatria suci ini diperlihatkan dari keluarga Roswald, sama seperti Charles. Berpindah ke tempat lain lagi, 4 kapten divisi armada besar bajak topi jerami juga kembali mendapat sorotan. Mereka sedang bertempur melawan pasukan angkatan laut dan sekelompok bounty hunter. Saat ini, Cavendish sedang bertarung melawan bos dari para bounty hunter itu. Cavendish memasuki mode setengah Hakuba untuk melancarkan berbagai serangan cepat. Tapi, bos bounty hunter itu mampu bertahan sehingga sebentar lagi mode Hakuba milik Cavendish akan segera berakhir. Namun, sebelum itu,
itu, Cavendish coba sesuatu yang baru dalam mode setengah Hakuba itu. Bila sebelumnya dia mengandalkan kecepatan, kini Cavendish akan mengandalkan kekuatan. Jadi, kecepatan pergerakannya memang akan menurun, tapi kekuatan serangannya mengalami peningkatan drastis. Rupanya, hal itu cukup efektif untuk menghadapi bos bounty hunter itu. Cavendish berhasil membuatnya menjadi sangat terdesak. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!